Nah, kemudian dari makna ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita sebutkan tadi surah Adz-Dzariyat ayat 51, yaitu makna yang menunjukkan makna yang sama. Di sini disebutkan beberapa ayat, yaitu beberapa ayat yang semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Atau dalam ayat yang lain, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Nah, di sini menggunakan kalimat u'budu, beribadah kepada, dan juga dalam ayat yang lain menggunakan ittaqu, ya, rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Maknanya sama. Maknanya sesungguhnya bertakwa itu yang termasuk dari ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah segala bentuk ibadah dan macam-macamnya itu adalah merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 64, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus dari seorang rasul melainkan hanya untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di sini mentaati Rasulullah SAW adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ada di antara orang yang mungkin ya mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga di antara mereka yang enggan, dan bahkan banyak jumlahnya untuk mentaati, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antara iman dan tidak beriman. Ada juga yang beriman tapi enggan beribadah. Iman kepada Allah Subhanahu tapi enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam satu riwayat disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang disebutkan, jadi yaqulullahu taala li ahwanil ahlin nari adaban. Ya. Allah berkata kepada orang yang penghuni neraka yang azabnya ringan, azabnya yang paling ringan, dikatakan ya. Kemudian Allah mengatakan, lau kanatil laka ad-dunya wa ma fiha wa mithlaha ma akunta muftadiyan biha. Seandainya kamu itu memiliki dunia dan seisinya beserta isinya yang di dalam ini, semuanya miliknya dia, apakah kamu ingin merelakan, mengorbankannya untuk bebas dari neraka? Ini orang yang diberi azab yang paling ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Ya, na'am." Maka Allah mengatakan, "Aradtu minka ahwanu min hada wa anta fi sulbi Adam." Ya. Dan saya telah menginginkan dari dirimu itu lebih ringan daripada itu. Yaitu lebih ringan daripada itu, daripada yang telah dia mintakan itu untuk mengorbankan dunia sebersa isinya, lebih ringan daripada itu. Dan sedangkan engkau berada dalam salah satu sulbi, tulang sulbi anak Adam, itu manusia. Yaitu apa? Alla tusyrik, ya, alla tusyrik ahsabuhu. Ya. Cukup engkau tidak melakukan kesyirikan. Berarti kalau tidak melakukan kesyirikan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala udkhiluka annar. Maka saya tidak akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Itu saja permintaannya. Tidak perlu mengorbankan harta yang dia miliki, dunia beserta isinya, lebih ringan daripada itu. Yaitu dia melakukan kesyirikan saja. Akan fa'abaita illa syirka, melainkan engkau itu enggan, tetapi engkau lebih memilih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi permintaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan, ya, lebih ringan itu untuk beribadah kepada Allah daripada mengorbankan harta yang dia miliki. Kalau harta yang kita miliki ya mungkin harta rumah, ya, kendaraan dan lain sebagainya, itu Allah tidak meminta itu semuanya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu, tapi hanya untuk beribadah saja, tidak melakukan kesyirikan. Itu pun kadang enggan. Orang itu tidak mau, malas.
Ya malas, padahal mereka diciptakan ini, kita diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sebenarnya memberatkan kita untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami mengutus pada setiap umat melainkan seorang rasul. Tidaklah kami mengutus pada setiap umat adalah seorang rasul untuk apa? An i'budullah, hendaknya kalian itu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya, menjauhi taghut. Mungkin awalnya kita kaitkan dengan ayat yang disebutkan oleh penulis ini. Penulis ini mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya dijelaskan, ya mungkin ibadah yang mungkin kita tidak mengetahui bagaimana tata cara ibadah, maka mungkin dijelaskan dengan ayat selanjutnya. Allah itu telah mengutus pada setiap umat rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya, nanti juga dijelaskan makna taghut di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita ibadah, ya, bukan membiarkan begitu saja, tetapi Allah mengutus seorang rasul bagaimana tata cara ibadah itu. Jadi diutus pada setiap umat ibadah kepada Allah ini seperti ini. Itu adalah manfaatnya. Tujuannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia ini seorang rasul untuk mengajarkan kepada kita, untuk mengajarkan kepada umat-umatnya itu bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu yang benar. Ya. Maka tidak pantas bagi kita ketika kita melampaui ataupun melewati ataupun melambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lebih dahului, ataupun nabinya lebih dahului, seolah dia lebih pandai daripada Rasulullah SAW melakukan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Maka cukup bagi kita bagaimana tata cara ibadah itu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun setiap umat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia melakukan lebih daripada itu, maka bisa jadi terjadi ghulu, berlebihan. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya orang sebelum kalian celaka itu disebabkan apa? Sifat ghulunya itu. Maka mereka melakukan sifat ghulu jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya, jatuh dalam bersifat berlebihan kepada nabi mereka, kepada orang soleh mereka, tidak mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh para rasul yang telah diutus kepada mereka. Akhirnya mereka jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam perbuatan syirik. Setelah jatuh dalam perbuatan syirik, Allah Subhanahu binasakan mereka. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari umat terdahulu yang telah melampaui batas apa yang telah diajari oleh para rasul mereka. Maka ini merupakan himbauan, peringatan bagi kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya dijelaskan juga makna taghut. Ya, makna taghut. Di sini dikatakan bahwa makna taghut, ya, di sini kan Allah Subhanahu mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk memerintahkan kalian itu beribadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar beribadah. Kalau pada ayat yang pertama tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, ya, hanya beribadah, ibadah. Ya, mungkin orang itu ada sebagian kaum muslim, dia menyatakan muslim, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak meninggalkan kesyirikan. Maka di sini ditekankan pada ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis ini, wastanibut taghut, jauhilah taghut, yaitu meninggalkan kesyirikan. Di sini taghut, makna taghut, ya, makna taghut dikatakan taghut itu mustaq dari tughyan. Ya, tughyan yaitu pecahan kata dari taghut itu ada at-tughyan dari tagha. Wa huwal mujawazatul had, yang maknanya adalah melampaui batas. Ya, melampaui batas. Nah, kemudian
Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang termasuk taghut adalah asyaitan. Taghut itu adalah syaitan. Kenapa syaitan itu dikatakan taghut? Karena dia melampaui batas, tidak mengikuti apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk taghut. Jabir bin Abdullah telah mengatakan radhiyallahu anhu, ya, at-taghut al-kuhanu kanat tanzilu alaihimus syayatin. Yang dimaksud dengan taghut itu adalah para dukun. Ya, para dukun. Ini Ibnu Jabir, mungkin kasusnya ya, ini terjadi di zamannya Jabir bin Abdullah. Yaitu yang mana para dukun itu turun kepadanya adalah para syaitan. Karena dukun sama setan itu bersekongkol untuk menyesatkan umat manusia. Ya. Ini yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, yang makna taghut itu adalah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah syaitan itu sendiri, dan juga ya dikatakan oleh Jabir adalah para dukun yang turun kepada mereka adalah syaitan. Ya. Kemudian berkata Malik, ya, ini Malik berkata, taghut itu adalah kullu ma'ubida min dunillah. Taghut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi sesembahan selain Allah subhanahu itu yang dikatakan, yaitu dikatakan at-taghut. Ya. Dan kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, yaitu batasan taghut itu, ya, beliau jelaskan lebih terperinci yang dimaksud dengan taghut. Ya. Beliau mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, yaitu setiap apa saja dari kalangan hambanya yang melampaui batas, yaitu melampaui ketentuan ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bin ma'budin, apakah itu ya dari yang disembah, au matbu'in ataupun yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Jadi sesuatu yang melampaui batas kepada sesuatu yang disembah. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah, maka dia taghut. Sampai batu yang disembah pun itu dikatakan adalah taghut. Karena sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. An-matbu', begitu juga yang diikuti. Siapa yang diikuti? Pemimpin. Kalau pemimpinnya melampaui batas, ya maka dia termasuk taghut. Kemudian yang muta', yang ditaati. Ya, siapa yang ditaati? Imam, ulama, ya, ataupun bisa juga ustadz. Kalau yang ditaati, kalau ustadznya melampaui batas, tidak mengikuti arahan-arahan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk taghut. Dia termasuk taghut. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, apakah itu yang diikuti, yang diibadahi, kemudian yang diikuti, atau yang ditaati. Siapa yang ditaati? Ya. Yang ditaati, karena tadi yang ditaati adalah karangan ulama mereka, seperti ahlul kitab dari kalangan ulama mereka. Ternyata dia melampaui batas. Apa melampaui batasnya itu? Karena memerintahkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, mencegah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk orang yang ditaati. Karena melampaui batas, maka bisa dikategorikan taghut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini makna taghut. Jadi lebih luas yang seperti yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu alaihi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa selain kita tadi beribadah, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita menjauhi, yaitu menjauhi taghut, yaitu menjauhkan dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kalau kita, ya, melihat hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, larangan melakukan perbuatan syirik, ya, ini merupakan ancaman yang sangat berat. Di antara ancaman yang sangat berat bagi orang yang melakukan perbuatan syirik, dia itu tidak diampuni dosanya. Kalau sudah tidak diampuni dosanya, tidak bisa keluar dari neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya Allah mengatakan, ya,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni orang yang melakukan dosa syirik. Ya, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seandainya ada di antara manusia yang melakukan perbuatan syirik, walaupun dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia masih melakukan perbuatan syirik, maka keimanannya itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apakah itu syirik besar atau syirik kecil. Ya, syirik, hanya bedanya syirik besar dengan syirik kecil itu karena ini di dalam ayat ini dikatakan secara umum Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik. Ya, maupun termasuk syirik kecil atau syirik besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaan dosa syirik besar sama syirik kecil, kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan dia dari agamanya, tapi kalau syirik kecil tidak. Kalau syirik kecil itu tidak, berarti dia nanti kalau tidak diampuni, berarti kalau misalnya maksudnya tidak diampuni di sini, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik, terpaksa Allah bukan terpaksa. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia sampai membersihkan dari syirik kecil itu tadi di akhirat. Ya. Tapi kalau dosa besarnya tidak dikeluarkan dari neraka karena melakukan bukan dosa besar tapi syirik besar. Ya, syirik besar. Dan kemudian mengampuni selain syirik. Nah, di sini termasuk juga dikatakan pokok kalau dia termasuk dosa besar ataupun dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dikatakan secara umum juga. Ya, secara umum bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan dosa seseorang itu walaupun itu dosa besar dengan amalnya ataupun dengan ketaatannya, dengan apa yang dia lakukan tanpa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Karena dosa-dosa itu bisa terhapus akibat dari perbuatan-perbuatan kebaikan kita ataupun perbuatan-perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Quran, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan kesalahan. Dalam hadis yang lain dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wat bi sayyi'atil hasanat tamhuha." Ya, ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus perbuatan dosa-dosa kita. Maka jangan pelit-pelit, jangan kikir-kikir kita untuk melakukan kebaikan. Walaupun hanya sekedar kita membuang sampah, menghindarkan duri di pinggir jalan, kita turun dari kendaraan kita singkirkan. Kadang kita kan lewat biarkan aja. Mungkin ada tangki orang yang lewat yang hilang. Tapi kenapa bukan kita yang mengambil andil untuk menyingkirkan gangguan di jalan itu, sehingga dosa yang mungkin kita tidak tahu bahwa kita melakukannya tanpa kesengajaan, ataupun kita lupa bahwa itu adalah merupakan perbuatan dosa, ataupun kita lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan kebaikan kita itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, hanya kita terkadang malas malas ya. Ataupun ya nanti aja, atau biar orang lain saja. Ya. Nah, ini diantaranya syirik. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam bahwa tidak diampuni dosa syirik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya Nabi Muhammad melakukan perbuatan syirik, amalnya yang sudah banyak dilakukan itu akan hilang. Ya. Dalam firman Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau melakukan perbuatan syirik, wahai Muhammad, la in asyrakta, ini langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, Khalilullah.
Bukan lagi Habibullah tapi Khalilullah, lebih tinggi daripada Habibullah. Ya. Langsung mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, niscaya amal-amal itu telah hilang. Apalagi kita, bukan Habibullah. Ya. Kalau kita melakukan dosa aja, ya, ingat Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan menghilangkan dosa syirik, maksudnya menghilangkan amal kita. Nabi Muhammad saja diancam, apalagi kita, ya, yang bukan Habibullah, yang mungkin ya bukan juga ya Khalilullah, apalagi Khalilullah. Ya Khalilullah ini hanya dua saja, Nabi Muhammad SAW sama Nabi Ibrahim. Tidak ada yang diangkat sebagai Khalilnya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dua saja dari kalangan hambanya, Nabi Muhammad SAW dan kemudian Nabi Ibrahim. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita ya, berhati-hati dalam perbuatan ya syirik ini. Terkadang banyak ya, orang ini tidak sadar bahwa dia jatuh dengan kesyirikan. Maka kita perlu banyak kita mempelajari mana yang perbuatan syirik, mana yang bukan, sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sekian, semoga bisa memberi manfaat, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.